Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ade Matna, Akram, Anggi Mulia, Alfa Pengizin, Alfa, Cece Safira, Dian Anggraini, ada Bu, Dwi Amada, ada Bu, Farihatin, Winda, Hadir, Yuna, Hadir, Yusuf, sudah paling Rido ya? Rido sudah kah? Sudah, Bu. Oke, sekarang sebelumnya Ibu sudah bagi kelompok kan? Sudah, Bu. Sudah Ibu bagikan dalam KPD ya? Sudah, Ibu. Masing-masing kelompok sudah mencari data dan sumber? Sudah, Ibu. Terkait dengan KPD-nya ya? KPD-nya sudah diselesaikan? Sudah, Ibu. Nah, adapun manfaat Ibu memberikan tugas yang KPD-nya itu, kemudian kalian mencari data dari berbagai sumber, gunanya untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalian bisa mengetahui tentang peradilan? Peradilan itu ada apa saja? Kemudian makna peradilan itu apa? Kemudian fungsi peradilan itu apa? Ya, dan macam-macam peradilan itu apa semua, supaya ketika kalian berurusan dengan yang namanya hukum, kalian tahu di mana arahnya, di mana pengadilan mana kalian harus melakukan penuntutan, atau ada hal-hal yang kalian merasa dirugikan, di mana kalian harus melaporkannya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penyediaan setiap kelompok ya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini, setiap kelompok dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil laporan kelompoknya, kemudian kelompok lain memberikan saran maupun tanggapan berkaitan dengan diskusi kelompok yang telah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya dan sudah kalian kerjakan juga di rumah. Nah, sekarang untuk pimpin saja ya diskusinya. Siap semua? Siap, Bu. Singkat waktu dan mengefisienkan waktu, pembelajaran hari ini atau diskusi hari ini dibuka ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, untuk mempersingkat waktu karena kita keterbatasan waktu ya, hanya 2 jam pelajaran, maka dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan laporan kelompok. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama, dasar hukum lembaga peradilan. Yang pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Putusan Kehakiman.
Dan yang ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Macam-macam lembaga peradilan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, dan yang keempat peradilan tata usaha negara atau PT-UN yang meliputi pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Adapun peran-peran lembaga peradilan yaitu peradilan umum adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 JO, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum beserta penjelasannya. Yang kedua, peradilan agama, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Yang ketiga, peradilan militer, yaitu memeriksa kapten awam. Hal ini menunjukkan ada aturan khusus yang dibuat oleh undang-undang dibatasi dengan kesepakatan bagaimana dijelaskan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Kesimpulannya, dengan mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia, kita bisa mengetahui macam-macam perangkat serta peran lembaga pengadilan di Indonesia. Salah satunya yaitu menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat untuk mendapatkan haknya sesuai undang-undang yang berlaku. Saran dari kelompok kami kepada Mahkamah Agung sebagai salah satu penegak hukum negara Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam hal pengawasan terhadap berjalannya sistem peradilan di Indonesia, serta juga dapat menindaklanjuti secara profis dengan laporan-laporan dari masyarakat pencari keadilan, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya peran masyarakat dalam hal melakukan pengawasan peradilan demi kemajuan pengadilan sebagai penegak keadilan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuhak. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang menyebabkan Pancasila dijadikan patokan bagi sistem peradilan di Indonesia? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Seperti yang kita ketahui, hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Apa yang terjadi pada suatu negara jika negara tersebut atau tidak berdiri atau berpatokan pada sistem hukum dan peradilan. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa fungsi dari pengadilan militer pertempuran? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menyampaikan hasil kerja kelompok 2 tentang sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama, dasar hukum lembaga peradilan. Yang pertama, Pancasila, terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, peradilan agama, Undang-Undang Nomor
Undang-Undang 1945 adalah peradilan diatur pasal 24 ayat 1, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan suatu hukum. Perangkat lembaga yaitu pengajian agama, pengadilan agama tinggi. Berikutnya peradilan militer memiliki perangkat lembaga yaitu pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, pengadilan utama, pengadilan militer kedokteran. Kemudian peradilan tata usaha negara memiliki perangkat lembaga yaitu pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara. Berikutnya Mahkamah Konstitusi memiliki perangkat lembaga yaitu Sekretariat Jenderal Kepaniteraan. Berikutnya peran lembaga peradilan. Yang pertama, peran lembaga peradilan tinggi yaitu bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berikutnya peran MK atau Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Pada kelompok lain yang bertanya silakan mengangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara dan berikan contohnya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Kenapa peradilan di Indonesia memiliki banyak tingkatan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang telah diberikan oleh guru dan materi yang telah kami sajikan. Yang pertama yaitu dasar hukum lembaga peradilan. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. 2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. 3. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. 4. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. 5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Yang kedua yaitu macam-macam lembaga pengadilan. 1. Pengadilan umum yang meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, badan peradilan pelaku, kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat dan ekonomi syariah. Dan pengadilan agama ini dibagi menjadi 2, yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. 4. Pengadilan militer untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan memutus perkara perdata dan pidana yang subjeknya adalah anggota militer. Sekianlah paparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 ya. Pertanyaan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 3. Jika terdapat perselisihan antara perebutan tanah ahli waris, itu prosesnya di mana dan hukum
Apakah pihak pengadilan boleh membuat gugatan untuk pihak menggugat? Saya terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia ada bermacam-macam. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Yang ketiga Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Yang keempat Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Yang kelima Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM dan sebagainya. Yang kedua, macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang pertama, peradilan umum, yaitu peradilan yang di dalamnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1986, 31 tahun 1997. Yang keempat, peradilan tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1989. Yang ketiga, perangkat lembaga peradilan. Yang pertama, peradilan umum adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Terdiri atas peradilan tinggi, yaitu merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam ungkapan peradilan umum di daerah hukum mencakup wilayah kabupaten dan kota tersebut. Yang kedua, peradilan agama adalah organ kekuasaan kehakiman dalam melingkup peradilan agama yang berkedudukan di kota, madya, atau ibu kota kabupaten meliputi wilayah kota, madya, dan kabupaten. Yang ketiga ada peradilan militer. Peradilan militer dalam lingkup peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata yang meliputi peradilan militer, yaitu peradilan militer tinggi, peradilan militer utama, dan peradilan militer pertempuran. Peradilan militer Pengadilan militer pertempuran tersusun tersidang pengadilan militer pertempuran untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana adalah satu orang hakim ketua dengan beberapa hakim anggota yang keseluruhannya selalu berulang ganjil, yang dihadiri satu orang auditor militer tinggi dan dibantu satu orang panitera. Yang keempat, yang kelima, komisi yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dalam melaksanakan wewenangnya, bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Hukum dan keadilan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satunya adalah pengadilan umum, yaitu peradilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdana dan pidana untuk seluruh warga negara Indonesia. Kedua, pengadilan agama, yaitu peradilan untuk memutuskan perkara nikah, talak, hidup, cerai, waris bagi orang Islam. Yang ketiga, berdasarkan Pancasila. Kesimpulan pentingnya mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia, yaitu kita dapat mengetahui macam-macam peradilan di Indonesia, fungsi-fungsinya, serta mengetahui peraturan di dalam negara yang bersifat mengikat, memaksa setiap warga negara untuk menaatinya. Jadi sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang harus dilakukan oleh manusia. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai lembaga tertinggi di Indonesia? Sekian dan terima kasih. Dari kelompok 2, apa yang menyebabkan Pancasila menjadi dasar patokan keadilan? Jawabannya, karena Pancasila merupakan dasar atau landasan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia. Jika Pancasila tidak ada, maka tidak akan adanya hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang terjadi pada suatu negara jika tidak ada hukum dan peradilan? Sudah tentu negara tersebut akan kacau karena tidak adanya keadilan dan hukum yang berlaku, dan masyarakat akan main hakim sendiri. Dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa fungsi dari pengadilan seperti militer pertempuran? Sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkatan pertama dan akhir perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit medan pertempuran. Terima kasih. Bisa menerima jawaban dari kelompok 1? Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan tata usaha, sengketa, dan berikan contohnya? Sengketa usaha adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum berkata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya. Contohnya seperti gugatan pembatalan sertifikat tanah, penurunan pangkat jabatan, pemberhentian PNS, TNI dan Polri, pemberhentian pejabat daerah, pemberhentian pamong desa, penolakan pelantikan pejabat dan lain-lain. Terima kasih. Bagaimana kelompok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa keadilan di Indonesia memiliki banyak tingkatan? Alasan diterapkannya peradilan yang bertingkat-tingkat di Indonesia adalah untuk mengantisipasi kekurangan dan kesilapan hakim sebagai manusia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jika terdapat perbedaan antara ahli waris, maka di mana kita melaporkan dan hukum apa yang diterapkan? Kita dapat melapor di peradilan tata usaha negara berwenang menyelesaikan hak atas tanah penggunaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 PRP 1960 umumnya dilakukan dalam usaha menyelesaikan sengketa mengenai pengurusan tanah negara. Sekian. Kami dari kelompok 1 ingin sedikit memberikan saran kepada kelompok 3. Kan tadi pertanyaan itu tentang sengketa warisan. Kan jawabannya diurus di peradilan tata usaha negara. Sedangkan mengapa tidak di peradilan agama? Kan di peradilan agama tersebut mengatur tentang kewarisan, wasiat, dan hibah yang berdasarkan Islam serta wakaf dan sedekah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.
Ini dia bukan sebenarnya, dia hanya menyanggah, meluruskan. Kenapa tidak di pengadilan agama? Karena ini perselisihan tentang warisan. Kenapa tidak di pengadilan agama? Sementara di pengadilan agama sudah diatur. Itu. Pihak pengadilan bisa melakukan gugatan kepada penggugat. Contohnya gugatan seperti apa yang bisa diberikan pihak pengadilan kepada pihak penggugat? Terima kasih. Ini kayaknya kelihatan sekali ini di kelompok 3 ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa Mahkamah Konstitusi dijadikan lembaga tertinggi di Indonesia? Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung. Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di samping MA. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dasar hukum apa yang tertinggi di Indonesia? Dasar hukum tertinggi di Indonesia adalah Pancasila. Terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kelompok? Dengan berakhirnya pemaparan dari kelompok 3 tadi, Ibu anggap diskusi hari ini selesai ya? Akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Terima kasih kepada seluruh siswa kelas 11-nya 2 karena kalian sudah berpartisipasi dalam diskusi hari ini dalam pemaparan tiap-tiap kelompoknya. Ibu terima kasih sekali. Semoga ilmu yang kalian dapat dari diskusi ini bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depannya. Amin. Ibu bahas ya tentang ada beberapa tadi itu ada lembaga peradilan, ada tadi pertanyaan tentang kenapa Pancasila itu dijadikan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Kenapa? Karena Pancasila adalah dasar negara, fondasi pandangan hidup. Jadi, mengapa Pancasila itu dijadikan dasar hukum? Karena dia adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi, segala sumber hukum yang ada di Indonesia, apakah itu undang-undang dasar, undang-undang, kemudian undang-undang di bawahnya itu berdasarkan pada Pancasila. Tidak ada dasar yang lain. Sila sudah di sila pertama kebebasan untuk memeluk agama. Sila kedua adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Sila ketiga itu tentang gotong royong, kan, tolong menolong, kerjasama, Bhinneka Tunggal Ika, iya kan? Terus sila keempat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebangsaan, menekankan adanya musyawarah. Jangan main hakim, jangan main tinju, otot maksudnya, ya kan? Jangan main otot. Nah, kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ juga sudah ditekankan seperti yang kalian paparkan tadi ada di sila kelima, karena di situ menekankan adanya keadilan
bagi seluruh rakyat. Keadilannya itu seperti apa? Hak kalian sebagai manusia, apa terkhusus lagi hak kalian sebagai warga negara Indonesia. Adil, contohnya sekarang Ibu minta dari kalian satu orang untuk menyimpulkan pertemuan atau memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini. Ibu. Baiklah, dari hasil presentasi dan pemaparan laporan yang kita diskusikan tadi, dapat kita simpulkan, kita dapat mengetahui lebih dalam tentang hukum dan peradilan, ataupun macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mengetahui peran dari masing-masing lembaga dan tujuannya. Kita bisa mengerti mengenai dasar hukum dan landasan hukum, menjadi warga yang taat aturan, mengerti tentang hukum, cerdas, dan mampu menjadi pelopor bagi bangsa. Sekian yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi Sekarang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang materi peradilan, sistem hukum dan peradilan. Inilah pertanyaan. Siapkan kertas. Silakan siapkan kertas. Lomba. Satu orang satu. Bukan tiap kelompok tidak. Iya, kertas selomba. Jangan cepat sedikit ya, kalau ditulis soalnya kecilannya. Ya, Ibu udah kelihatan. Ini nah. Sudah? Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ayo duduk di tempatnya masing-masing. Silakan duduk di tempatnya masing-masing ya. Siapa namanya ini? Komang. Ya sudah? Oke. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Jadi silakan kalian baca-baca memang materinya di rumah, seperti apa itu pelanggaran hukum, seperti apa itu pelanggaran hukum, yang bagaimana sanksinya dan bagaimana cara mengatasinya, supaya kita itu berperilaku dan bertindak sesuai dengan